Tuhan Yesus, aku berjanji jadi anak Tuhan yang setia, rajin doa, baca firman-Nya, selalu bersaksi bagi Tuhan. Akal iblis aku menolak, firman Tuhan aku menurut, mulai kini sampai selamanya, tetap setia pantang mundur. Tuhan Yesus, aku berjanji jadi anak Tuhan yang setia, rajin doa, baca firman-Nya, selalu bersaksi bagi Tuhan. Akal iblis aku menolak, firman Tuhan aku menurut, mulai kini sampai selamanya, tetap setia pantang mundur. Tuhan Yesus, aku berjanji jadi anak Tuhan yang setia, rajin doa, baca firman-Nya, selalu bersaksi bagi Tuhan. Akal iblis aku menolak, firman Tuhan aku menurut, mulai kini sampai selamanya, tetap setia pantang mundur. Halo adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, senang bisa berjumpa lagi melalui video hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kakak mengajak adik-adik untuk berdoa. Mari persiapkan hati dan sikap yang tepat untuk datang pada Tuhan. Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih karunia dan rahmat-Mu yang selalu baru. Terima kasih atas penjagaan-Mu sampai hari ini. Tuhan Yesus, saat ini aku datang padamu. Aku mau mendengarkan firman-Mu. Tolong aku agar bisa fokus mendengarkan firman hari ini. Inilah doaku, dalam nama-Mu aku berdoa. Haleluya, amin. Adik-adik, judul cerita kakak hari ini adalah Tuhan Yesusku hebat, Dia giat. Tahukah adik-adik apa arti kata giat? Giat adalah rajin sekali, tidak malas, tidak suka menunda-nunda pekerjaan. Hari ini kakak akan menceritakan kisah-kisah orang yang giat bekerja. Semua orang seharusnya bekerja, tetapi ada juga orang yang bekerja di rumah. Seperti Ibu Ella. Ibu Ella sangat pandai membuat kue. Dia menerima banyak pesanan kue. Kalau Ibu Ella tidak giat, suka menunda pekerjaannya, maka setiap kali ada orang datang memesan kue, kuenya tidak jadi. Lama-kelamaan, tidak akan ada orang yang datang untuk membeli kue. Kalau Mbak Puji dan Ibu Ella tidak giat bekerja, suka menunda pekerjaan, maka rumah mereka akan berantakan. Lihatlah rumah mereka, rapi kan? Ini karena Mbak Puji dan Ibu Ella giat bekerja. Pak Sion juga giat bekerja. Ia pernah berkata kepada Hansen anak laki-lakinya, "Sen, kamu harus giat belajar ya. Kelak kalau sudah besar, bisa giat bekerja seperti Papa." Ini adalah orang yang giat bekerja di kantor. Apa yang kalian ketahui dari gambar ini? Seorang montir juga harus giat bekerja, tidak boleh menunda pekerjaannya. Kalau montir menunda pekerjaannya, maka pemilik kendaraan akan kecewa bila harus menunggu lagi, sebab kendaraannya belum selesai diperbaiki. Rencana yang sudah dibuatnya bisa batal akibat kendaraannya masih rusak. Adik-adik, orang yang suka menunda-nunda pekerjaannya pasti sering mengecewakan orang lain. Nah, dari gambar ini kita melihat ada orang yang senang berkebun. Ia merawat bunga-bunga yang indah.
orang ini harus giat bekerja. Kalau mereka suka menunda pekerjaannya, menunda menyiram tanaman, maka semua tanamannya pasti mati. Adik-adik, apa ya cita-cita atau impian adik-adik? Bila besar nanti, adakah yang ingin menjadi dokter? Atau menjadi polisi? Menjadi koki? Atau menjadi arsitek bangunan? Adik-adik, atau yang memiliki impian lainnya yang belum sempat kakak sebutkan, semua cita-cita, baik menjadi dokter, polisi, koki, arsitek, semuanya harus giat bekerja. Tidak boleh menunda-nunda pekerjaan. Sampai di sini, yuk kita main tebak-tebakan. Cobalah tebak apa pekerjaan mereka. Aku giat bekerja. Aku menanam benih dan giat menyiramnya. Kalau aku suka menunda pekerjaanku, maka tidak ada padi yang bisa kujual, dan aku akan kelaparan. Aku giat bekerja. Aku membuat orang lain bisa mendengar suara yang indah. Aku giat menghibur orang melalui suaraku. Yang ketiga, aku giat bekerja. Aku memakai palu dan gergaji untuk membuat barang-barang yang berguna. Aku giat menggergaji setiap hari. Yang keempat, aku giat bekerja. Aku menjaga domba dan melindungi mereka. Aku giat mencari rumput untuk domba-dombaku. Ada seseorang lagi yang harus kamu tahu, karena dia yang paling giat bekerja. Dia yang membuat semua tanaman bertumbuh. Apel yang rasanya enak ini bisa kalian nikmati karena ada yang membuatnya bertumbuh. Pak petani hanya bisa giat menanam dan menyiram, tetapi ada yang membuat tanaman ini bertumbuh sampai berbuah. Dia juga memberi kita udara. Dia membuat burung-burung di udara mendapat makanan. Dia membuat awan-awan yang indah. Dia terus menjaga kita, mendengarkan kita saat berdoa. Dia adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang paling giat bekerja. Dia tidak pernah menunda-nunda pekerjaannya. Tuhan memberikan kita udara, memberikan sinar matahari, hujan, hasil pangan pada waktunya. Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Dia adalah Allah yang giat. Kita sebagai anak Tuhan juga perlu belajar menjadi anak yang giat, tidak menunda pekerjaan. Pada zaman dulu, ada orang-orang yang mencintai Tuhan, mendirikan sebuah kemah istimewa. Kemah itu akan menjadi tempat untuk memuji dan menyembah Tuhan. Kemah itu disebut kemah suci. Namun, untuk membangun kemah Tuhan tidaklah mudah. Mereka harus membuat barang-barang dari emas, perak, tembaga, batu permata, dan juga kayu. Karena mereka sangat giat bekerja, Tuhan memberkati mereka dan memberikan 2 orang yang sangat pandai sebagai pemimpin. Namanya Besalel dan Aholiab. Mereka bekerja dan bekerja terus. Tak terasa mereka telah membuat banyak barang yang indah. Akhirnya hari yang ditunggu-tunggu itu datang. Kemah suci telah jadi. Indah luar biasa. Tuhan senang karena semuanya giat bekerja. Kemah suci itu dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, demikianlah cerita kakak hari ini. Dari cerita kakak hari ini, kita tahu bahwa orang yang suka menunda pekerjaan pasti mengecewakan banyak orang. Sebaliknya, bila kita giat bekerja, maka Tuhan pasti senang dan memberkati kita. Ayo adik-adik, mulai sekarang kita belajar karakter giat. Adik-adik bisa memulai dengan membereskan mainan setelah bermain, rajin belajar, dan rajin mengikuti ibadah anak-anak. Untuk menutup cerita kakak, mari kita berdoa.
Terima kasih Tuhan untuk firman hari ini. Terima kasih karena Engkau giat dan tidak pernah menunda pekerjaan. Tuhan Yesus, tolonglah aku agar aku juga menjadi anak yang giat seperti-Mu. Terima kasih Tuhan, kami cinta padamu. Amin. Ayat hafalan untuk adik-adik dari Pengkhotbah pasal 10 ayat 18. Oleh karena kemalasan, runtuhlah atap, dan oleh karena kelambanan tangan, bocorlah rumah. Ayo adik-adik, yuk hafalkan ayat ini. Kakak tunggu videonya ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga semuanya tetap semangat, sehat, dan aman. Tuhan Yesus memberkati adik-adik beserta keluarga. 40 ayat 28. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Yesaya pasal 40 ayat 28. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Amin. Amin. Puji Tuhan. Yesaya 40 ayat 28. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Amin. Yesaya pasal 40 ayat 28. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu.